Yang saya pegang hanya satu, beberapa pesan beliau. Jangan pernah memakan bukan hakmu. Itulah pesan kedua anaknya. Kami ingin perkenalkan diri, kami ini orang Sulawesi. Kami orang Solo karena kenapa saya katakan orang Solo? Kami dibuat terhormat orang Solo, yaitu Pak Joko Widodo. Jadi kami dibimbing, dibina orang Solo. Kemudian yang kedua juga Pak Prabowo, kalau tidak salah orang Jawa Tengah, Kebumen. Benar, Prof. Jadi kami adalah orang Sulawesi, Solo dan Sulawesi. Bapak Ibu sekalian, kami ingin perkenalkan diri. Kami dosen tetap Unhas. Kemudian kami juga pengusaha, juga di pemerintahan 21 tahun. Kami dulu PPL buruh. Jadi kami belajar pertanian sudah 30 tahun, 35 tahun. Ini foto kami PPL. Dulu kami miskin, jelek, gondrong. Ini kasihan. Inilah kenangan saat di kos-kosan Pak Rektor. Ini kami urai kasur ini dari senior, ranjangnya dari senior, dan berjamur. Kemudian bantalnya itu satu senior satu bantal, warnanya berbeda-beda tanpa sampul. Juga di sana ada kutu busuk, kalau bahasa Jawanya apa? Tinggi, baunya luar biasa. 4 tahun saya bersama dengan kutu busuk, tapi dia menyerah dan dia bersahabat dengan saya. Sampai selesai 4 tahun setengah. Kami lahir miskin dan hina, dihinakan orang, dicaci orang, tapi jangan kami camkan, jangan mati dalam keadaan miskin dan hina, karena itu salah saya. Dulu kalau kami ke Jakarta tidur di masjid, ini Istiqlal. Jadi Pak Mendak, kehidupan saya, kalau Bapak mungkin lahir di spring bed, aku lahir di bawah pohon kayu. Untung tidak di bawah anjing lari. Itulah kehidupan kami. Kami 12 bersaudara. Kami tinggal di desa daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Ini bukan tenaga kerja, ini saudara saya. Ini saya, ini yang gubernur Sulawesi Selatan sekarang, gubernur termuda. Ini Bupati Bone terpilih, ini TNI, ini di kepolisian, yang lainnya di pengusaha, 12 bersaudara. Jadi bisa bayangkan 12 bersaudara, gajinya ayah saya 116.000 rupiah. Tapi kami camkan, kami miskin, aku harus bongkar laci dunia, mengubah hidup ini. Ini ayah saya, nih ayah saya, Sersa Mayor Babinsa. Ada jenderal di sini, ada ya. Nah, jadi kalau anak Babinsa bisa jadi menteri, anak bapak harus jadi presiden. Nah, ini ayah saya dengan ibu. Yang saya pegang hanya satu, beberapa pesan beliau. Jangan pernah memakan bukan hakmu. Itulah pesan kedua anaknya. Dalam kondisi apapun, jangan pernah memakan kalau bukan hakmu. Kemudian ibu saya memesan, kalau tidak ada kebaikan yang bisa kau eksploitasi pada sahabatmu, cukup diam, doakan. Kemudian ada lagi yang menarik, ibu-ibu,
apalagi yang masih muda, mahasiswa yang di atas. Kalau nanti punya turunan, punya anak, jangan pernah seorang ibu, jangan pernah keluar kata-kata yang negatif, karena itu doa. Kami teringat SMP kelas 2, kami pulang dari sekolah, lagi lapar, keringat, tapi biasa makanan tidak tersedia, tidak cukup. Jadi kami cari jambu, cari ubi di hutan. Tiba-tiba ibu saya beliau menepuk, nah, kamu nanti jadi orang, kamu nanti akan merubah nasib kita. Dan beliau tidak pernah memarahi kami sampai beliau ajal menjemputnya. Di saat sakit, saya berdoa, kami tidak punya uang. Kami berdoa, ya Allah beri aku rezeki. Kami ingin mengobati ibu saya. Waktu itu kami merantau cari uang karena ibu saya jatuh sakit, tapi kami tidak mampu mengobatinya. Kami ke Sulawesi Tenggara, kami dapat uang pertama 90 juta. Itu pertama kami dapat uang. Kami harian, kami honor, dan kami yakin itu uang halal. Kami bawa pulang, kami beritahu istri saya, Bu, maafkan saya, aku belum bisa beli apa-apa karena uang ini saya ingin memberikan kepada ibu saya untuk mengobati karena beliau sakit. Kami bawa ke rumah sakit di Makassar, Siloam, Akademis. 1 bulan nggak bisa sembuh. Kami terbangkan ke Jakarta, nggak bisa sembuh. Kemudian kami terhenti lagi mengobati karena tidak punya uang. Kami berdoa, kami dapat uang 1 miliar. Itulah pertama kami dapat uang 1,7 miliar. Padahal tabungan kami hanya 1 juta. Begitu kami dapat, kami minta izin lagi sama istri saya. Bu, ini aku dapat uang, tapi jangan diganggu karena minta tolong saya mau terbangkan orang tua ke luar negeri, kemanapun di seluruh dunia, yang penting uang ini cukup. Kami terbang ke Singapura, padahal kami belum tahu luar negeri. Ketemu profesor dari India, diobati, diperiksa otaknya hitam karena terlambat. Ini terlambat, umurnya paling tinggi 10 tahun, gak bisa lebih dari 10 tahun lagi umurnya, tapi ini harus diobati terus menerus. Alhamdulillah umurnya bertambah 14 tahun. Kemudian kami bawa pulang, bolak-balik Singapura selama 14 tahun, dan kami jaga. Kami beritahu istri saya, keluarga saya, jangan sakiti ibu saya. Kalau mau menyakiti harus kamu marah, kamu harus marah pada saya. Itulah dahsyatnya seorang ibu. Ibu kalau mau lihat Allah tersenyum, buatlah ibu tersenyum. Dan yang sangat menentukan, maaf bapak-bapak, sangat menentukan ini perjalanan kita adalah ibu. Sangat menentukan. Kalau kita pernah menggores hati ibu, jangan mimpi melihat cahaya dunia. Apapun bapak ibu, saya tidak mungkin berdiri di sini. Baru kami diberi penghargaan. Mungkin ada yang mengatakan kenapa kurang tersenyum. Saya membayangkan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini kalau dunia mungkin aku bisa rekayasa, tapi di akhirat kelak apakah penghargaan UNS aku bisa membawa kebaikan untuk masyarakat Indonesia nantinya. Kemudian lanjut, setelah kami masih ingat, kami cium tangannya kalau lelah ketemu ibu, kalaupun sakit hanya bisa tersenyum karena tidak bisa bicara. Beliau mendoakan,
Kami masih ingat, nak, kamu nanti jadi menteri. Saya katakan tidak mungkin dalam hati kecil saya, tapi kami tidak membantah. Dia ulang lagi sebelum meninggal, kamu nanti jadi menteri. Saya bilang tidak mungkin, kami bukan di partai politik, kami bukan siapa-siapa, kami tahu diri. Pak JK maaf, beliau tokoh Sulsel, tidak kenal kami, gubernur tidak kenal kami, wali kota nggak kenal kami. Tiba-tiba waktu itu Pak Jokowi datang, ada yang memberitahu bahwa ada sosok anak muda pekerja keras, sehingga kami ditakdirkan masuk di kabinet 2014. Bapak Ibu, kalau mau berhasil, gagasan bisa besar, mimpi besar boleh, tetapi kalau masih ada kerikil dengan ibu tercinta, tidak akan dapat apa yang Bapak cita-citakan. Dan biasanya maaf Bapak Ibu, aku minta maaf, biasanya kita punya jabatan, orang yang sombong itu biasanya punya jabatan, punya ilmu, taat, soleh, baru dikasih jabatan sedikit, katakanlah gubernur, jadi Kajati, jadi Kapolda, jadi macam-macam, itu sudah merasa bahwa aku hebat. Itu awal dari kehancuran. Ini 3 biasa ditempati. Maaf, kita sudah guru besar, sudah menteri, sudah. Ini biasanya ada sombong yang terselubung di tengahnya, dan itu awal kehancuran. Kalau sudah merasa aku ini pejabat, aku ini menteri, aku lebih dari yang lain, kita tidak tahu yang mana hamba Allah mulia. Kita tidak tahu, bisa jadi tukang beca lebih mulia dari kita. Bapak Ibu sekalian,